jendela tua, di sebuah rumah sederhana yang catnya mulai memudar, hiduplah seorang wanita parubaya, bernama Ibu Lastri. Setiap sore, ia akan duduk di kursi goyang kesayangannya, menghadap jendela tua yang kacanya sudah sedikit buram. Dari jendela itu, ia bisa melihat jalanan di depan rumahnya, tempat anak-anaknya dulu bermain, dan kini menjadi saksi bisu penantiannya. Ibu Lastri memiliki 3 orang anak, yang semuanya telah dewasa, dan sukses di perantauan. Sulungnya, Banyu, seorang insinyur di ibu kota. Anak keduanya, Kirana, seorang dokter di kota seberang. Si bungsu, Seno, bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan besar. Ketiganya adalah kebanggaan Ibu Lastri, buah dari segala pengorbanan dan doa yang tak pernah putus ia panjatkan. Namun, kebanggaan itu seringkali diiringi rasa sepi yang mendalam. Telepon di ruang tengah jarang berdering. Kalaupun iya, biasanya hanya percakapan singkat. Sekadar bertanya kabar dengan tergesa-gesa. "I bisa. Maaf, Banyu banyak kerjaan," ujar Banyu di ujung telepon. Suaranya terdengar sibuk. "Bu, jangan lupa minum obatnya." "Maaf, Kirana harus segera visite pasien," kata Kirana dengan nada yang tak kalah terburu-buru. "Seno sudah transfer bulanan ya Bu, nanti kalau ada waktu, Seno pulang." Janji Seno yang entah kapan akan ditepati. Ibu Lastri selalu menjawab dengan kalimat yang sama. "Iya, tidak apa-apa Nak, jaga diri kalian." "Baik, baik." Senyumnya selalu terpasang, menyembunyikan getar di suaranya. Ia mengerti, anak-anaknya sibuk membangun masa depan. Bukankah itu yang selalu ia doakan? Suatu hari, Ibu Lastri merasa dadanya sesak, bukan karena penyakit, melainkan karena rindu yang tak tertahankan. Ia memberanikan diri menelepon Banyu. "Halo, Banyu, kamu apa kabar Nak?" "Tek, Bu, ada apa?" Banyu sedang rapat. "Tidak apa-apa, Ibu hanya rindu. Sudah lama tidak dengar suaramu." Hening sejenak di seberang sana. "Iya Bu, nanti Banyu telepon lagi ya." Telepon pun ditutup. Hatinya sedikit mencelos. Ia kemudian mencoba menghubungi Kirana, berharap anak perempuannya punya lebih banyak waktu. Namun, yang menjawab adalah suara asistennya, mengatakan bahwa dokter Kirana sedang ada operasi penting. Harapan terakhirnya adalah Seno, si bungsu yang dulu paling manja padanya. "Ibu, kenapa? Uang bulanannya kurang?" tanya Seno langsung ke pokok persoalan. Bagai ditusuk sembilu, hati Ibu Lastri terasa perih. "Bukan Nak, Ibu hanya ingin bicara. Di rumah, sepi sekali." "Aduh Bu, Seno lagi di luar kota. Banyak pekerjaan yang tidak bisa ditinggal. Ibu istirahat saja di rumah, nonton TV, atau apa?" jawab Seno, mencoba memberi solusi praktis. Setelah panggilan itu berakhir, Ibu Lastri meletakkan gagang telepon dengan tangan gemetar. Ia kembali ke kursi goyangnya. Air matanya yang sedari tadi ditahan, akhirnya luruh juga. Ia tidak butuh uang lebih. Rumahnya penuh dengan perabotan baru yang dikirim anak-anaknya. Televisi layar datar besar di ruang tengah, bahkan jarang ia nyalakan. Yang ia butuhkan hanyalah waktu. Sedikit saja waktu dari anak-anaknya. Mendengar cerita mereka, bukan hanya laporan kesibukan. Merasakan kehadiran mereka, bukan hanya kiriman uang bulanan. Malam itu, dadanya terasa semakin sesak. Ia mencoba mengambil air minum, namun tubuhnya terasa lemas. Ia terjatuh di lantai yang dingin. Sendirian, dalam pandangannya yang mulai kabur, ia teringat wajah ketiga anaknya saat masih kecil, berlarian menyambutnya pulang dari sawah. Sebuah kenangan yang terasa begitu hangat, sekaligus begitu jauh. Keesokan harinya, tetangga yang curiga karena tak melihat Ibu Lastri menyapu halaman seperti biasa, memutuskan untuk memeriksa. Betapa terkejutnya ia menemukan Ibu Lastri sudah tak bernyawa di dekat meja makan. Kabar duka itu akhirnya berhasil menyatukan Banyu, Kirana dan Seno. Mereka pulang dengan tergesa-gesa, meninggalkan semua rapat, pasien, dan pekerjaan penting mereka. Tangis mereka pecah melihat ibu mereka terbujur kaku. Di atas meja kecil di samping kursi goyang, mereka menemukan sebuah buku catatan kecil. Di halaman terakhir, tertulis dengan tulisan tangan Ibu Lastri yang mulai gemetar. "Anak-anakku, Ibu tidak pernah menyesal telah mendoakan kesuksesan kalian. Hanya saja, di sisa senja Ibu ini, Ibu baru sadar, ternyata Ibu lebih sering memeluk foto kalian daripada memeluk kalian secara langsung."
Ketiganya terduduk lemas, diserang sesal yang datang terlambat. Di tengah kesuksesan yang mereka kejar, mereka lupa bahwa ada hati yang paling berharga. Hati seorang ibu yang tanpa sadar telah mereka abaikan hingga di penghujung senjanya. Rumah yang dulu terasa sempit karena canda tawa mereka, kini terasa begitu luas dan kosong, dipenuhi gema penyesalan.